Kencan pertama bersama mendiang ibu. Seorang wanita membagikan cerita pengalaman kencan pertamanya yang menyeramkan dengan seorang pria dari Tinder karena membawa abu jenazah mendiang sang ibu. Kisah wanita yang tidak menyebutkan identitasnya ini dibagikan kembali oleh akun Reddit Nimer_Goi yang bercerita bahwa ia mengundang pria Tinder match-nya ke acara barbecue di rumahnya. Tidak diketahui di mana lokasi kisah ini terjadi. Kencan dimulai ketika pria itu tiba di rumahnya terlambat. Mengaku bahwa ia berkendara di sekitar rumahnya beberapa kali dan bahkan hampir memutuskan untuk pulang. Wanita itu bercerita bahwa pria itu hanya berbicara tentang dirinya sendiri tanpa henti tentang drama keluarganya. Dan yang mengejutkan, pria itu juga membawa makanannya sendiri untuk acara barbecue, tapi ia tidak mau berbagi dengan orang lain. Selain bahan makanan barbecue, pria itu juga membawa abu ibunya dalam sebuah botol kecil. Saat mereka berdua duduk bersama, pria itu kemudian mengambil botol kecil itu dari kantongnya. Ia mengetahui bahwa wanita ini menatap benda itu. Pria itu kemudian berkata padanya, "Oh, semuanya sangat casual. Saya ingin memperkenalkan Anda pada ibu saya." Wanita itu mengaku ia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus tertawa, menangis, atau lari? Pria itu melanjutkan dan menjelaskan bahwa itu bukan pertama kalinya sang ibu ikut dengannya dalam acara spesial dan ia membawa botol kecil berisi abu ibunya di setiap acara penting. Tidak hanya abu sang ibu yang ada di dalam botol, pria itu juga membawa kalung dan cincin ibunya. Lalu, tato setengah lengan yang ia dedikasikan kepada mendiang ibunya. Wanita itu menulis bahwa ia memahami cara orang dalam menghadapi siklus kesedihan. Tapi pria rumahan ini membawa sebotol abu ibunya dan meletakkannya di atas meja pada kencan pertama kami. Aku tidak bisa. Setelah pria itu menghabiskan burgernya, wanita itu membuat alasan bahwa ia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Sayangnya, terlepas dari upayanya untuk menghindar darinya, pria itu mengirim SMS padanya. Bahkan sebelum ia masuk ke mobilnya untuk pergi, teks itu berbunyi, "Ibuku sangat menyukaimu, aku tidak sabar untuk melihatmu lagi." Namun wanita itu membalas pesannya dan berkata bahwa ia tidak merasakan adanya hubungan yang sama dengan dia ataupun ibunya. Ia pun mendapatkan reaksi beragam dari netizen. Bagaimana kalau menurut Anda? Kencan buta memang menegangkan karena kita belum pernah bertemu atau berhubungan dengan orang itu sebelumnya. Tapi bagaimana jika teman kencanmu membawa anggota keluarganya ikut bersamanya? Seorang wanita di Provinsi Zhejiang mengajak 23 anggota keluarganya untuk ikut kencan buta dengannya demi menguji teman kencannya apakah ia cukup royal atau tidak. Sementara itu, Xiao Liu, pria 29 tahun yang jadi teman kencan wanita itu, tidak tahu bahwa anggota keluarga wanita tersebut akan ikut dalam acara kencan butanya. Setelah makan malam dan minum bersama, Xiao Liu pergi ke kasir untuk mengecek total tagihan dan ia melihat jumlah tagihan sebesar 19.800 yuan atau senilai 43 juta rupiah. Liu pun terkejut dan marah. Liu menghilang alias pergi dari restoran tanpa pamit. Bahkan, wanita teman kencannya itu pun tidak bisa menghubungi Xiao Liu karena ponselnya dimatikan. Karena Liu menyelinap pergi, akhirnya si wanita dan keluarganya terpaksa membayar tagihan makan minum mereka, seperti yang dilaporkan oleh Taizhou Evening News. Selesai kencan buta yang mengejutkan itu, Xiao Liu akhirnya bernegosiasi dengan wanita tersebut. Wanita itu menanggung biaya yang dihabiskan oleh keluarganya sebesar 15.402 yuan. Sementara Liu hanya perlu membayar 4.398 yuan untuk 2 meja yang ada di ruangannya. Ada beberapa netizen di media sosial yang berkata, seharusnya Liu tetap membayar tagihan itu meskipun jumlahnya besar. Sementara yang lain cukup bersimpati dengan pengalaman kencan buruknya dan mengatakan bahwa wanita itu tidak tahu malu. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Tuliskan di kolom komentar. Ini dia kencan pertama yang menjijikan. Seorang wanita di Bristol mengambil kue itu untuk kencan Tinder yang paling mengerikan yang pernah ada setelah ia harus diselamatkan saat menangkap kotorannya sendiri dari jendela. Malamnya dimulai dengan romantis, dengan makan malam di Nando diikuti dengan anggur dan dokumenter Scientology di flat pria itu. Hal-hal menjadi kacau saat gadis itu buang air besar di kamar mandi dan menemukan bahwa kotorannya tidak bisa disiram. Panik, ia mengambil kotorannya dan melemparkannya ke jendela yang ia duga kebun. Malahan, kotoran itu jatuh ke celah di antara kaca jendela. Teman kencan jenius itu memutuskan untuk memanfaatkan kemampuan gimnastiknya untuk mengambil kotorannya yang jatuh
dan akhirnya ia berhasil mengeluarkan kotorannya, tapi gantinya ia tersangkut. Setelah mencoba menarik wanita itu keluar selama 15 menit, teman prianya memanggil pasukan pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Petugas pemadam kebakaran masuk dan membebaskan wanita itu, meski tidak tanpa merusak jendela. Biaya penggantian jendela itu berkisar 300 pound sterling, dan pria itu memasukkannya ke dalam GoFundMe. Kisah kencan pertamanya yang konyol itu telah meraup lebih dari 1.000 pound sterling di situs crowdfunding. Ia mengatakan akan menyumbangkan sisa dana ke dua kegiatan amal. Tentu saja semua netizen ingin tahu apakah ia dan Nona Pupi itu kembali berkencan. Wanita dapat banyak pria di kencan Tinder massal. Penyanyi, aktris, dan model yang berasal dari New York City berhasil memenangkan Tinder akhir pekan lalu setelah ia menipu ratusan pria dalam kompetisi kencan besar-besaran. Menurut Gothamist, Natasha Aponte bisa mendapatkan banyak pria yang datang ke Union Square pada hari Minggu berpikir mereka akan berada di kencan Tinder satu persatu. Menurut CBS News, Aponte mengirimkan teks Tinder yang mengundang orang-orang yang tidak curiga dengan pesan seperti, "Hey, akhirnya saya tidak ada jadwal. Apakah Anda ingin bertemu di Union Square dan bertemu dengan teman saya yang sedang ber-DJ? Kita akan minum dan kita lihat apa yang terjadi." Dengan jebakan yang ditempatkan dengan hati-hati, semua yang harus dilakukan Aponte adalah menunggu. Ratusan pria bersemangat mulai muncul seperti yang diharapkan. Saat itulah Aponte melompat ke atas panggung, dilindungi oleh pengawal dan memberitahu semua orang bahwa mereka semua telah diundang untuk berkesempatan berkencan dengan. Ia kemudian melanjutkan untuk melakukan swipe right dan geser kiri dengan memanggil hal-hal yang tidak ia sukai seperti Puerto Rico, mendukung Trump, dan pria dengan janggut panjang. Kemudian ia benar-benar menyuruh pria berbaris untuk balapan. Yang lebih gila lagi, ada pria yang cukup kesepian untuk benar-benar melakukannya. Ternyata ini semua merupakan aksi viral ketika Aponte punya produser Rob Blaze yang membantunya. Blaze adalah orang yang membantu membuat video catcalling yang sekarang terkenal dari tahun 2014. Jangan membenci pemainnya, bencilah permainannya.